Ibu mungkin ada dari kekeratonan, dari kerajaan kali pada mencrot di sini. Ini yang masuk namanya Mbah Putri Senja. Putri. Oh, guys, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak dipanggil perasaan kita. Waduh, memperkenalkan diri. Dikoro. Oh, Siapa? Ini. Iya. Yang Putri ya. Ini yang dimandatkan ke pengobatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Kromo. Mbah Kromo. berarti yang paling tua. Tidak. Masuk dirasukin Iya. itu bagaimana sih? Waktu dirasukin itu jadi merinding lagi saya cerita. Itu pertama yang merasuki saya tuh sosok ular. Oh, itu kenapa nggak berani ngaca? Karena kalau saya ngaca tuh saya lihat wajah saya sendiri aja takut, Ustaz. Oh, Saya selalu ada seperti yang kasih tahu saya kalau oh, ini mau ada seperti ini, hal seperti ini. Itu meskipun kabar baik atau buruk gitu. Tapi kalau kehendak yang mau ngikutin anak-anak saya, mau nggak mau ya saya harus menerima. iya ya. Gitulah. Habis gimana lagi? Udah qadar Allah ya. Iya, itu mungkin dari jalannya Allah seperti itu. Kita pun juga nggak bisa menolak ya, Iya. walaupun kita udah berusaha Iya. mencari orang sesuatu yang bisa untuk menutup itu Iya. atau membuang itu ya. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang tidak ya diduga ya pasti terlihat. Gitu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin lah bagi Allah. Iya. Ya mungkin, tapi yang sangat istimewanya kelebihan itu orang terkadang tanpa belajar itulah orang kan ada yang sampai mencapai itu tuh Iya. puasa. Iya. Saya aja dulu, aduh, capek saya. Ada puasa muti sampai 2 minggu, 3 minggu, itu kan melihat kayak gitu kan hanya orang-orang tertentu. Iya. Tuh, hanya orang-orang biasa, bukan orang biasa gitu, orang-orang luar biasa lah. Dan power energinya di badan sudah hidup cakranya. Gitu. Jadi kita harus bisa merawatnya dan bisa memilih dan arahannya harus kemana. Dan sebab itu juga jangan sembarangan bicara hal-hal tentang begitu ke orang yang tidak paham. Iya, Ustaz. Nanti penilaiannya bukan malah positif jadi negatif. Iya, betul. Iya, betul. Pasti Bu. Iya. Ibu nanti cerita begini, lu mah paling sarap gila. Ya pasti. Mau nggak sih kayak begitu? Enggak, Ustaz, pengennya normal-normal aja kayak orang umumnya. Iya benar. Jadi nggak ada yang mau lah kayak begitu ya. Setiap hari meledak. Setiap hari ntar disangkanya kata orang mah ini kayak orang stres terus ngomong sendiri. Ya benar. Jadi kayak orang gimana gitu. Kan ibu juga capek ya Bu ya. Iya. Berobat di sini kan nggak tinggal diam juga waktu itu kan. Iya. Udah pasti bingung kali Bu ya. Iya, saya harus gimana ini kok. Apalagi anak saya kalau umpamanya pergi kemana lihat barang yang gaib itu nanti tahu-tahu udah nunggu di rumah duluan. Anak saya belum sampai rumah, dianya udah sampai rumah. Jadi kan saya juga sedih tahu jadi orang tua. Bagaimana jalan keluarnya, mau cari orang di mana? Begitu. Tapi ada yang paling seram nggak cerita di sini? Seram Ustaz. Seram-seram ya. Kita alami. Kalau diceritain mungkin nggak cukup 2 minggu. Nggak cukup Ustaz. Dari satu-satu ini ya. Iya. Banyak Dan ya itu tuh yang kita cerita-cerita alami kisahnya. semuanya itu kepingin ngambil nyawa dan darah itu. Iya, dan Itu semua yang juga bikin begitu. Ini juga mohon doanya ya teman-teman, dulur, sahabat semuanya, mudah-mudahan keluarga di sini semua yang khususnya entah itu anaknya, cucunya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Diberikan alamin. kesehatan, Amin. kelancaran, dan juga saya mohon maaf untuk keluarga di sini semua apabila
banyak salah tingkah laku perbuatan yang saya lakukan di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Udah ngerepotin, udah ngasih makan, Masya Allah, diundang ke sini, dan saya baru pertama kali ke Jogja. Mudah-mudahan silaturahmi jadi manjang. Ya, Amin. Dan Amin. Mbak Titis nanti akan saya tayangkan videonya. ya Ustaz. Ini 3 serangkai ini saat melawan kekuatan siluman dukun santet. Nah, perlu diingat, ilmu sihir itu udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada, dan nggak akan musnah kecuali kiamat yang akan musnah. Ilmu hitam semakin merajalela, kita harus kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita yakin dengan kekuatan kita, apapun akan terhindar. Itu ya. Kuncinya itu, kita harus yakin, kita harus mantap. Kalau toh bekas kemarin kejadian ada di diri kita, anggap saja. Yang lalu biarkan berlalu. Jangan dijadiin patokan pikiran itu, nanti akan gini-gini, nggak usah. Ya, pesan saya ke situ. Karena mancingnya makhluk itu di saat kita merasa takut, kekuatan energi kita semakin mengecil dan dia membesar. Di saat nanti kita kuat, energi kita semakin besar, dia mengecil, bahkan bisa kita telan secara kasarnya. Jin seperti itu. Untuk membuat down hati kita. Kalau kita down, itu kuncinya. Mbak Titis kan selama ini kayaknya ya mungkin karena rasa trauma wajar. Bertahun-tahun. Dan ini keunikannya banyak unik-unik kan. Sampai kita jalan-jalan di Keraton Jogja dapat oleh-oleh, pokoknya cantik-cantik oleh-olehnya, emang wanita semua, dan itu yang kepengen saya, tapi nggak dikasih sama mereka. Terutama buyut-buyutnya. Ibu mungkin ada dari kekeratonan, dari kerajaan kali, pada mencolok di sini. Ini yang masuk namanya Mbah Putri Senja. Putri. Guys, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga dipanggil perasaan kita. Waduh, memperkenalkan diri. Dikoro. Siapa? Kerto Dikoro. Uyut Koro. Oh, Uyut. Ya. Ini Buyut berarti ya? Kerto Dikoro. Ini yang Uyut, ini tadi Uyut Kerto Dikoro. Oh, Kerto Dikoro. Nah, ini dia guys, yang dia saat ini masuk, ini buta. Ini ya. Yang Putri ya. Yang Putri berarti dari bapak. Enggak, namanya yang Putri. Namanya Mbak Putri, ini perempuan sepuh. Iya, dari ibu apa dari Semua bapak? dari garis keturunan ibu. Luar biasa. Semua dari Garis keturunan ibu Ustaz. saya. Mbak. Ya, mohon maaf ya. Ini penggawa-penggawanya guys. Ini yang dimandatkan ke pengobatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak apa? Romo, Mbah yang Romo. Kromo. Mbah Kromo. Berarti yang paling tua. Tidak, Oh, paling tua nih. iya. Oh, jadi. Karena jadi saya tuh manggil si Mbak Isan tuh Mbak Yu dan ini adik. Nah itu, mohon maaf, itu di saat mau masuk itu tuh ada kode-kode enggak sih? Saya tidak memanggil atau kode enggak. Jadi ketika mau masuk ya masuk aja, tapi kalau ketika tidak mau masuk ya tidak mau, Ustaz. Meskipun dipanggil. Meskipun dipanggil Oh, gitu. seperti apa tidak mau. Kalaupun memang beliau berkenan untuk masuk itu kita juga nggak bisa nahan. Iya, langsung. Oh, Iya, betul. jadi nggak ada ini ya. Jadi nggak ada tanda-tanda atau. Kalau saya ada Ustaz. Oh, Kalau saya tandanya kalau ada. beliau mau masuk itu ada angin dulu. Oh. Terus bujur tubuh seperti kesemutan, terus nanti Oh. sup, masuk nggak bisa tertahan. Kalau saya dari ulu hati.
Oh, berarti dari udah sisi mulai kanan. kerasa itu. Dari sisi kanan masuk ulu hati. Oh, berarti tandanya berbeda-beda ya. Beda-beda. Nah, kalau ini kalau mau ngasih kode pasti digin, dan kalau masuk gak ada kode ini. Ada juga Ustaz. Kodenya Ada pasti bagian badan kiri saya separuh itu rasanya seperti kesemutan awalnya. oh awalnya. Iya, terus nanti dada sesak karena saya pun pernah secara antara sadar dan nggak sadar itu beliau memperkenalkan diri bahwa dia ada di hati saya, di dada, bisa dada. Jadi kalau pas beliau mau menunjukkan itu dada juga rasanya secara badan saya tuh nyesek gitu. Tapi pernah nggak sih kita coba-coba untuk nahan itu? Pernah. Tapi nggak bisa. Gak bisa. Tidak Yang bisa. ada dada itu malah sesak berdebar-debar gitu. Tapi kan kita positif ya, Iya. positif ya. Jadi maksudnya kita tidak mengurangi ibadah kita, Insya Allah. dan kita tidak mengurangi hawa untuk enggak itu ada kan. Maksudnya Iya. kita bisa nahan. Takutnya yang kita takutkan dengan kehadirannya itu kita jangan tersugesti ya. Iya, Tetap kita kepada Allah. Itu Iya, hanya Ustaz. sebuah ya mungkin bukan dari leluhur. Horin itu jadi dulu semasanya leluhur kita, nenek moyang kita mempunyai kekuatan, entah itu mempunyai wibawa, entah mempunyai tirakat, dan beliau saat berdoa mengucapkan supaya anak-anakku diberikan perlindungan agar selalu diberikan yang terbaik. Jadi ngedampingin terus. Tapi bukan dari leluhur aslinya. Ya kan beliau mah antara ruh sudah terpisah. Sudah meninggal berpuluh-puluh tahun. Mungkin udah ratusan tahun kali. Ini perlu diingat teman-teman. Jadi bahwa hal yang masuk ke tubuh seseorang ya kita juga nggak bisa mengira bahwa itu jelek, buruk. Kalau itu bermanfaat untuk sesama ya lanjutkanlah. Terus kita semakin kuat ya semakin jaga diri ya apa salahnya kalau gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya itu settingan, nggak ada. Sama sekali bukan setting. Maya settingan orang ngamuk-ngamuk begitu. Siapa yang mau ngamuk-ngamuk nanti gua tayangin kalau ada yang bilang settingan. Gitu. Ya dia belum pernah kadang, belum pernah nyobain. Suka ada kan ya, itu mengarang-arang gitu. Ini asli. Jadi benar-benar ini pun juga dapat maksa, dapat ngerayu diajak ngobrol ya. Sebetulnya pada kagak mau dia. Cuma ini mah karena saya anggap saudara lah. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk selamanya. Doain saya biar supaya sehat ya Bu ya. Doanya. Saya pun juga tidak bisa apa-apa, kita sama-sama saling belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi oke guys, teman-teman sedulur semuanya, insya Allah nanti beberapa video yang akan saya tayangkan itu real tanpa ada rekayasa. Dan semua yang saya obatin tanpa ada rekayasa. Baru kali ini ada alur ceritanya. Yang dulu-dulu gak pernah ada alur cerita. Karena gak mau dia di-expose cuma saat videonya, setelah dibikin baru saya expose. Dan ini alhamdulillah ada yang mau menerima nih, siap nih. Mudah-mudahan teman-teman sedulur semuanya, saya pun semua selalu dalam kesehatan, panjang umur, berkah selamat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita ini membuat hikmah untuk kita dan untuk teman-teman semuanya. Jadikanlah kita keyakinan diri kita ini untuk patokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.